Kalau kita hitung berarti setidaknya sudah ada 1,1 triliun lebih, ya. Dan semua uang itu langsung dititipkan ke bank, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, Rahayu. Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus yang kami hormati, Pak Kasubdit, kemudian Pak Kabid dari Puspenkum, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang sudah hadir sesuai dengan undangan kami. Tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi buat rekan-rekan media dengan segala konsistensinya, terus mengawal, mendukung, dan memberikan support terbaik bagi institusi kejaksaan. Rekan-rekan media, pada sore hari ini Direktur Penyidikan pada Jampitsus akan menyampaikan keterangan pers sebagai update dari penanganan perkara terkait dengan Duta Palma, khususnya terkait dengan korporasi, ya. Sebagaimana kita saksikan dan kita lihat bersama secara kasat mata, ya, di depan kita ada timbunan, ya, uang, dan ini real, ya. Nanti boleh dicek, semua asli, ya, dan ini apa, cash fresh money, ya. Tentu mengapa uang ini ada di depan kita sekarang, kita akan mendengarkan dan menyimak keterangan yang disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum, yang saya hormati teman-teman dari media massa yang sore hari ini hadir pada konfes yang diadakan oleh Pak Kapus Penkum. Saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan hasil perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group terhadap Surya Darmadi yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Darmek PlayStation berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 14/FD2/FD-07/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang lalu, dan surat penetapan tersangka nomor TAP 14/FD-2/FD-7/2024 tanggal 22 Juli 2024. Selain PT Darmek PlayStation, penyidik juga beberapa saat yang lalu telah menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap 5 korporasi, yaitu PT PS, PT PAL, PT SS, PT BBU, dan PT KAT. Selanjutnya, penyidik juga telah menetapkan satu tersangka tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT AP beberapa saat yang lalu, yaitu holding properti atau real estate, di mana terhadap 5 perusahaan tersebut di atas secara melawan hukum
telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan, tidak ada pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kemudian, hasil dari tindak pidana tersebut atas penguasaan dan pengelolaan lahan sebagaimana saya sebutkan tadi dialihkan dan ditempatkan pada PT DP, yaitu holding perkebunan, yang kemudian oleh PT DP dialihkan dan disamarkan ke rekening Yayasan Darmek sebesar 301 miliar 986 juta 366.605 rupiah, sebagaimana yang ada di hadapan kita semua. Dan pada hari ini terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana pokok tindak pidana korupsi. Pasal yang disangkakan kepada PT DP yaitu pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi sore ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kurang berkenan, kami mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, sebelum tanya jawab, barangkali kalau kita mereview ya, flashback ke belakang, sudah seberapa banyak sih? Sudah seberapa banyak ya uang yang disita dari perkara ini ya terkait dengan korporasi. Kalau kita masih ingat, yang di awal itu ada 450 miliar, kemudian ada 372 miliar ya, dan yang saat ini 301 miliar lebih. Nah, kalau kita hitung berarti setidaknya sudah ada 1,1 triliun lebih ya, dan semua uang itu langsung dititipkan ke bank ya, jadi supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau melihat uang ini warna merah semua kan, jadi itu langsung ke bank karena pihak bank juga ada di sini ya. Saya kira itu penegasannya supaya media juga bisa mengikuti ya. Nah, seberapa besar ya upaya yang sudah dilakukan oleh para penyidik kita khususnya dalam menyita uang-uang yang berbentuk cash money ya. Saya kira begitu. Silakan kalau ada yang mau penegasan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Jawab Bos. Sore, Pak, saya Ali dari Harian Kompas ya. Konfirmasi Pak terkait dengan Bahwa uang ini disita dari Yayasan Darmek, di mana uang ini berasal dari PT DP yang telah dipindahkan, dialihkan ya ke PT Darmek. PT DP berasal dari 5 perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit yang saya sampaikan tadi, di mana 5 perusahaan itu telah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini aliran dari sana ya. lokasinya Pak, kalau boleh tahu di Jakarta atau di mana begitu Pak? Di Jakarta. Jakarta. Berapa tempat Pak? Berapa lokasi? Satu tempat. Baik, ada lagi? Mengenai video yang terkait dengan Kementerian apa tadi? Pemkom Digi. Ya, itu kami tidak tahu ya.
tapi yang pasti ketika yang dipakai seragam yang saya lihat itu pada saat kita melakukan penggeledahan ya di PT Aset Pasifik. Ya, waktu itu kita lakukan penggeledahan, memang ada videonya. Nah, kemudian untuk yang kaitan dengan di luar itu saya tidak tahu. Ya. Ya, jadi itu bukan kaitan judi online ya, seperti yang dinarasikan, tapi itu adalah terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan Duta Palma juga yang sampaikan oleh Pak Dir. Jadi artinya itu tidak benar. Ya. Cukup? Silakan. Ya. Dalam proses penyidikan. Mungkin tidak lama lagi akan segera kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Sepanjang penyidikan kita tetap melakukan pemeriksaan saksi termasuk mencari aliran uang sebagai barang bukti. Karena di dalam perkara ini untuk 5 korporasi kita sangka melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan TPPU. Sedangkan untuk 2 korporasi kita sangka melanggar Undang-Undang TPPU. Ya, saya rasa cukup. Ya, silakan, Mbak. Tersangka ini setelah kita tetapkan pada bulan Juli yang lalu, ya, sebagai tersangka korporasi. Untuk orangnya, beberapa saat sebelum itu sudah ditetapkan Bapak Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu yang keduanya sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, itu Mbak. Yang baru tidak ada karena ini kan pengembangan. Kita menemukan aliran uang untuk transparansi kepada masyarakat, maka hari ini kita sampaikan perkembangan penanganan perkara dalam hal ini penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dari Duta Palma Group, 7 perusahaan tadi. Ya, bentar dong. Yang selain dua terpidana tadi yang sudah disampaikan itu dalam Tetapkan 7 korporasi, itu pun sudah pada bulan Juli. Apakah kemudian nanti ada tersangka baru? Kita lihat nanti. Sepanjang ada alat bukti yang cukup, kita akan mintai pertanggungjawaban. Itu Pak ya. Baik, silakan Pak. Kita terus mengawasi transaksi-transaksi yang terjadi pada 7 perusahaan, termasuk aliran dana. Ya, apakah kemudian dana-dana itu hasil daripada tindak pidana atau BPU itu terus kita kasih. Seperti halnya hari ini, kita menduga itu BPU, maka kita lakukan penyitaan. Perusahaan sampai saat ini masih pengurusnya masih ada, tapi terhadap aset-asetnya kita lakukan penyitaan. Ya. Oke ya, masih ada? Boleh. Terkait dengan kasusnya Pak Tom Lembong, ini penyidikan sedang berjalan. Ya. Jadi kita hormati asas praduga tak bersalah. Kita lihat nanti di persidangan seperti apa. Yang pasti penyidikan terus berjalan. Dan terakhir saya mendengar ada prapit. Nah, jadi kita ikuti saja dulu ya. Kita ikuti karena sampai hari ini kita belum terima surat pemberitahuan dari pengadilan. Jadi untuk penyidikan kita ikuti perkembangannya seperti apa. Nanti pada saatnya sama-sama kita lihat tentunya nanti dalam proses persidangan. Sedangkan yang kedua terkait dengan judi online, ini kewenangannya penyidik kepolisian, tentu lebih tepat kalau ditanyakan di sana ya. Ya. Oke Mbak, ya, udah jelas kan? Ya. Apaikan sedang berlangsung
proses pra peradilan, gugatan pra peradilan. Jadi kita fokus menghadapi itu dulu, ya. Nah, sedangkan penyidikannya terus berjalan, ya. Saya kira kita ikuti aja perkembangannya. Tadi yang Mbak sampaikan itu nanti tentu akan bergulir di sidang, ya. Karena itu bagian dari, kalau tidak salah bagian dari pra peradilan, kan. Baik ya, saya kira cukup. Ya, dua terakhir ya. Nah, Perkara korupsi terkait timah ini ada sekitar 22 tersangka yang saat ini sedang dalam proses persidangan. Tentu sidang itu kan terbuka untuk umum, tidak ada yang ditutupi. Semua punya hak, ada jaksa penuntut umum, ada penasihat hukum, semua terbuka. Dan pada saat nanti hakimlah yang akan memutus. Jadi silakan disaksikan di sana bagaimana dan seperti apa kasus ini. Jadi sudah sangat terbuka sekali di pengadilan, ya. Saya rasa itu jawaban saya. Kan saya sudah bilang itu terbuka untuk umum, semua bisa melihat fakta yang sesungguhnya. Kita tunggu putusan pengadilan nanti seperti apa, ya. Ya. baik, terakhir. Ya, ini terakhir. Saya sampaikan sekali lagi, masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya seperti apa pasti akan disampaikan. Nanti sidangnya seperti apa pasti akan terbuka untuk umum. Semua ada tahapannya, ya. Jadi saya rasa teman-teman wartawan sabar, yang kita tangani banyak, nggak mungkin dalam satu waktu selesai dalam sekejap, semua perlu proses, makanya nanti ikuti perkembangan selanjutnya. Saya rasa itu ya, Mbak. Ya, saya kira cukup ya. Teman media penasaran ya Pak Yarob ini kan? Ya. Jadi Yarob terus kita mintai keterangan terkait dengan dari mana uang itu, kapan diperoleh, berapa besarnya dan untuk apa. Ya. Ini masih proses penyidikan. Kita hargai, kita hormati asas praduga tak bersalah. Nanti pada saatnya akan terungkap di muka persidangan. Ya. Silakan nanti teman-teman jurnalis diliput di sana. Semua punya hak bertanya, jaksa hak jawab, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, nanti majelis hakim lah yang akan memutuskan. Ya, semua akan terbuka nanti, ya. Oke. Baik, jadi ya saya kira pasti akan berkembang. Nanti silakan diupdate ya perharinya. Ya, yang 301 itu nggak kalian tanya ini, padahal ini uang semua ini yang depan ini, ya kan? Nah, ini yang harus ditanya sebenarnya, Pak, kok hebat Pak, kok hari ini bisa 301 sekarang muncul, ya kan? Hah? Nah itu ya, jadi kita yang ada dulu ini, ya kan? Ini yang ada, tapi nggak bisa diambil. Jadi baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan, Pak Kasubdit dan Pak Kabid, ya. Teristimewa buat rekan-rekan yang saya sangat hormati, banggakan rekan-rekan media dengan segala jerih payahnya, dengan kesungguhannya, terus memberikan dukungan kepada institusi kejaksaan, ya. Semoga dengan dukungan ini kami terus bergerak ke arah yang lebih baik, ya. Terima kasih.